Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua sebelum pertandingan menghadapi Manchester City, Manchester United menghadapi Manchester City, sorry agak ribet. Seperti biasa ada konferensi pers yang baru saja selesai ya beberapa waktu yang lalu. Erik ten Hag terkait dengan pertandingan hari Sabtu, pertandingan sendiri waktu Eropa ini akan kick off-nya dimulai jam setengah 2 siang 13.30. Berarti kalau di Indonesia kurang lebih waktu Indonesia Barat itu 18.30. Insya Allah gue akan mengadakan live commentary. Sobat Football United jangan lupa gabung ya. Oke, langsung aja ini gue ambil dari Manchester Evening News, informasi update tim juga dan lain-lain terkait dengan derby Manchester United besok. Wout Weghorst tersedia atau tidak besok? Ternyata belum tersedia untuk pertandingan Manchester Derby besok. Erik ten Hag mengatakan kita dekat ya, kita sangat dekat, tapi dia tidak akan tersedia besok. Apa yang telah berubah dari derby yang terakhir ya di Etihad? Erik ten Hag mengatakan kita harus membuktikan hal tersebut besok di atas lapangan. Artinya hal yang tidak sama dibandingkan dengan pertandingan pertama di Etihad. Pertandingan terakhir kita tidak melakukannya dengan bagus. Kali ini kita harus melakukannya dengan lebih baik lagi. Telah ada proses di beberapa bulan yang lalu di mana kita ini sudah berkembang. Kita harus lebih berani, kita harus lebih percaya diri lagi, dan kita harus memainkan permainan kita. Ini di bulan Januari ya, dan bahkan kita masih belum setengahnya. Ini jalannya masih panjang. Jadi di periode ini, di musim ini, Anda harus bisa berada di posisi untuk memenangkan trofi di akhir nanti. Kurang lebih demikian yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Lalu mengenai pertandingan Manchester City yang sebelumnya kalah telak kan, Erik ten Hag mengatakan itu merupakan sebuah pelajaran, kita mengambil pelajaran, dan dari poin tersebut kita telah membuat progres yang sangat besar. Gue sepakat yang dikatakan dengan Erik ten Hag, dan memang kenyataannya demikian. Setelah Manchester United ini kalah cukup telak di Etihad ya, setelah itu memang lebih banyak mendapatkan hasil yang positif, dan partai besok menghadapi Manchester City di Manchester Derby ya, hari Sabtu siang waktu Eropa atau hari Sabtu malam waktu Indonesia, ini tentu saja akan menjadi ujian apakah progres yang sudah diraih dari pertandingan pertama di Etihad setelah kalah itu ya, perkembangannya seperti apa nih menghadapi tim yang sudah sangat mapan di beberapa musim terakhir di Liga Inggris, Manchester City. Apa yang telah berubah? Erik ten Hag mengatakan, saya pikir pertandingan tersebut merupakan sebuah setback. Ini selalu tentang bagaimana Anda harus bereaksi, harus mendeliver. Anda harus berjalan melalui beberapa step ya. Anda harus memiliki visi yang jelas, tujuan yang jelas, Anda mau kemana, arah yang jelas. Dan ini tentang perkembangan. Lalu sebentar, disinggung juga apakah ini merupakan waktu yang baik untuk menghadapi Manchester City? Karena memang kan performa dari Manchester United ini sudah sedang bagus, sedang positif nih. Apakah ini waktu yang tepat? Erik ten Hag mengatakan, saya tidak melihatnya demikian, dan tentu saja saya juga mencatat kalau mereka ini memiliki setback. Di beberapa pekan yang lalu saya telah melihat banyak pertandingan dari mereka. Tapi kita juga harus melihat ke diri kita sendiri. Kita harus memainkan permainan yang terbaik. Ini yang saya minta dari para pemain besok. Kebersamaan dan kepercayaan diri yang penuh ya. Itu yang diharapkan oleh Erik ten Hag. Bagaimana mengenai pembalasan atau membalas, revenge? Erik ten Hag mengatakan ini bukan tentang hal tersebut. Artinya sudah bukan soal balas-membalas ya. Itu sesuatu yang sudah terjadi, dan sekarang ini tentang masa depan. Lalu disinggung juga mengenai memenangkan pertandingan ini tidak ada apa-apanya dibanding memenangkan trofi. Artinya memenangkan trofi ini yang lebih utama.
Erik ten Hag mengatakan kalau tentu saja sangat bagus ya kalau memenangkan pertandingan-pertandingan, tapi Anda tidak akan mendapatkan apa-apa kalau hanya memenangkan pertandingan tanpa trofi. Ini tentang memenangkan trofi. Kita di sini untuk sebuah proyek dan kita ingin memenangkan trofi-trofi. Dan kabar tim terkait dengan derby Manchester dari Manchester United tentu saja yang penting ya, Diogo Dalot tidak tersedia. Sekali lagi, Diogo Dalot tidak tersedia, berarti ini Aaron Wan-Bissaka yang akan bermain di bek kanan kemungkinan besar. Dan Anthony Martial berlatih pagi ini. Jadi kita harus melihat dan menunggu bagaimana dia ini bisa pulih dari dari latihannya ya. Artinya tidak ada gangguan setelah latihan. Dan kita akan memutuskannya besok. Ini ada sesuatu yang kecil di kakinya dia, jadi kita akan menunggu sampai besok apakah dia akan tersedia atau tidak. Lalu impact dari Casemiro, Erik ten Hag mengatakan sangat jelas ya, ada impact. Saya katakan dari awal tim ini butuh seorang pemain nomor 6 yang memiliki kontrol, holding midfielder, juga dia sangat penting. Dia merupakan dasar atau dia merupakan semen dari bebatuan. Erik ten Hag mengatakan begitu ya. Pertahanan, di dalam pertahanan dia tahu posisinya dan juga dia mengarahkan pemain lain untuk posisi. Dia memenangkan bola, memenangkan duel, dan di dalam possession dia bisa mempercepat permainan. Kita sangat happy memiliki Casemiro di dalam tim. Nah, jadi ini juga sekaligus kalau menurut gue dengan amatiran yang menyinggung tentang Casemiro. Memang ada beberapa pendapat, bebas pendapat ya dari Sobat Football United juga beberapa mengatakan kalau Casemiro ini bagaimana? Transfer Casemiro ini seperti apa? 70 juta dalam waktu yang singkat. Apakah ini panik transfer, panik buying? Kalau menurut gue tidak ya. Memang pada saat itu Manchester United terutama Erik ten Hag sangat menginginkan Frenkie de Jong. Tapi ketika keadaan atau situasi tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan Frenkie de Jong, dengan cepat ya proses ini bisa beralih ke Casemiro dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang. Kenapa gue bilang begitu? Ya karena impact dari Casemiro yang sangat luar biasa dan selalu dikatakan oleh Erik ten Hag, dia melihat Casemiro bukan hanya dari sisi teknis tapi juga dari sisi non teknis, utamanya pengaruh di dressing room. Dan bagaimana Erik ten Hag mentreatment atau memperlakukan Casemiro menurut gue juga istimewa, di mana didatangkan dengan 70 juta, pemain yang punya nama besar bersama dengan Real Madrid, bahkan dikabarkan seorang legenda di Bernabeu, tidak langsung digaspol. Diberikan waktu sedikit demi sedikit untuk bisa beradaptasi dengan kompetisi Liga Inggris. Mungkin ada beberapa Sobat Football United yang berpendapat, ya lihat aja penampilannya tidak bagus di beberapa pertandingan awal. Ya memang waktunya adaptasi dan waktu yang diberikan pun juga nggak langsung banyak. Dan menurut gue itu sangat tepat yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Baru ketika waktunya sudah pas, bahkan pada saat itu, gue agak kebelakang padahal pada saat itu kan juga ada Scott McTominay yang penampilannya juga meningkat ya kan. Tapi ketika waktu yang tepat, bergantilah Casemiro yang menjadi andalan sampai dengan saat ini, dan sampai dengan sejauh ini perannya sangat besar di lini tengah Manchester United. Lalu tentang kebutuhan striker, Erik ten Hag mengatakan Weghorst tidak tersedia di beberapa pekan terakhir. Tentu saja ini merupakan bonus kalau dia tersedia, tapi juga harus diingat kalau kita ini memenangkan banyak pertandingan juga tanpa Anthony Martial, karena sekali lagi Wout Weghorst tidak akan bermain besok ya, belum tersedia. Diogo Dalot absen dan Anthony Martial juga masih tanda tanya. Jadi gue bilang mungkin menurut gue dengan amatiran bukan tim yang terbaik yang akan turun besok. Diogo Dalot ya kan tidak tersedia, walaupun juga Aaron Wan-Bissaka penampilannya selama beberapa pertandingan terakhir sangat memukau. Di preview gue singgung, bahkan gue pilih Aaron Wan-Bissaka akan lebih dimainkan dibanding Diogo Dalot. Nampaknya akan terjadi menjadi kenyataan. Dan Anthony Martial nih masih tanda tanya. Ketika nanti tidak bisa dimainkan, tentu saja ada beberapa pilihan. Marcus Rashford bisa didorong ke depan, di kiri dikasih Alejandro Garnacho,
atau mungkin bermain dengan 4-3-3 lagi itu juga bisa. Ya kita lihat saja bagaimana situasinya besok. In Erik ten Hag, I trust. Terima kasih Sobat Football United. Demikian rangkuman dari wawancara Erik ten Hag, konferensi pers sebelum menghadapi Manchester City. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Sampai derby Manchester United nanti besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.